Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herianto dari SDN Sadeng 01 Lewi Sadeng CGP Angkatan 9 akan melakukan atau melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang praktek coaching supervisi akademik. Saya Edi Supriyadi dari SDN Karekel 02. Saya Yusuf Mubarok dari SDN Pasir Bagades. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Heri. Siang Pak. Ini ya Pak, saya insya Allah akan melaksanakan kegiatan coaching terhadap rekan saya, yaitu Pak Yusuf. Oh Pak Yusuf ya. Apakah saya mengganggu waktu Bapak nggak? Enggak Pak, kebetulan saya tidak ada jadwal dinas Pak ya. Pak Yusufnya sudah ada Pak. Alhamdulillah Pak Yusufnya sudah ada Pak. Jadi sebelum Pak Yusuf dipanggil Pak ya, jadi kompetensi apa sih yang akan Bapak kembangkan dari coaching itu? Nah, yang saya ingin kembangkan dari kegiatan coaching saya terhadap rekan sejawat ini gini kan Pak, kalau kompetensi coaching ada 3 ya Pak. Yang pertama itu mendengarkan kehadiran penuh ya, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan yang berbobot. Nah, di sini yang saya ambil kompetensi tentang pertanyaan yang berbobot. Oh iya Pak. Nah, jadi indikator ketercapaian dan tujuannya sudah ada Pak. Untuk indikator ketercapaiannya dan pengembangannya itu yang pertama, si coaching tersebut dia bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang coach ditanyakan ke coaching tersebut. Oh iya. Apakah Pak Yusufnya sudah ada Pak? Dan Pak Ya, Pak. Yusuf, Ya Pak. Assalamualaikum. Ya gimana Pak? Jadi ini Pak Yusuf Pak ya? Ya, Oh iya iya. Guru kelas berapa Pak? ini Pak Yusuf ini kelas 3. Sudah siap Pak Yusuf untuk kegiatan coaching kita? Siap Pak. Oke. Oke. Apa kabar Pak Yusuf? Alhamdulillah baik Pak. Oke. Akhir-akhir ini ya, saya lihat Pak Yusuf kelihatan ada yang punya masalah. Pemikiran apa sih Pak Yusuf? Ya begini Pak. Saya di kelas 3 itu menemukan beberapa anak yang sampai saat ini belum bisa membaca Pak. Jadi saya merasa bertanggung jawab bagaimana anak ini ya harus bisa membaca Pak. Jadi saya pusing gitu Pak. Terus ini Pak Yusuf, apa yang sebenarnya Bapak inginkan dari anak-anak tersebut itu? Ya kedepannya mereka ini yang belum bisa baca ketika sudah di kelas 4 ya sudah lancar sekali gitu. Jadi saya inginkan di kelas 3 dulu sebelum kenaikan kelas mereka dipastikan benar-benar bisa membaca. Oh gitu. Terus apa usaha yang sudah dilakukan oleh Pak Yusuf agar anak tersebut bisa lancar membaca? Ya saya berharap dari mulai huruf per huruf, kata per kata sampai bisa membaca dalam satu kalimat, anak ini sudah mulai lancar Pak. Oke. Terus apa hambatannya? Ada nggak hambatannya? Seperti kita ketahui mungkin ya Pak, atau saya alami di kelas 3 ini yang notabene anak-anaknya jarang masuk sekolah. Bahkan kalau ada kegiatan maulid, namanya di kampung ya Pak ya, atau ada Isra Miraj, itu mereka suka bolos. Nah mereka yang bolos ini adalah kebanyakan yang belum bisa baca Pak. Jadi bagaimana saya mau mengajarkan mereka membaca, sementara tingkat kehadiran mereka itu jarang ke sekolah. Jika mau mengajarkan baca ya karena kan kita fokus di kelas 3 itu cari itu Pak ya, yang saya tekankan itu membaca. Tapi ketika ada kegiatan, maaf bukannya rasis gitu Pak ya, keagamaan, mereka itu sering tidak hadir Pak. Jadi
sudah tidak bisa membaca, dan mereka juga tidak masuk sekolah, sering bolos, Pak. Apakah Pak Yusuf sudah punya solusinya? Ya, saya sudah punya solusinya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab hambatan saya ya Pak ya. Pertama, saya tetap menginginkan anak-anak sebelum belajar itu membaca terlebih dahulu sebelum ke materi setiap pagi, karena kita dimasukkan jam 7.30, anak-anak sudah membaca dulu Pak sebelum masuk ke materi, itu diwajibkan. Kemudian ada kerjasama dengan orang tua, karena kita di sekolah ini hanya sekitar 5 jam, persentase belajar di sekolah 5 jam dan selebihnya itu di rumah, maka saya menginginkan adanya kerjasama dari orang tua untuk membimbing mereka, karena tanpa bantuan mereka juga anak-anak ini akan lambat untuk bisa. Apa rencana ke depan Bapak untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana ke depan Bapak? Ya, dari hambatan, kemudian tadi saya juga sudah sampaikan solusinya atau usaha saya. Ya mudah-mudahan nanti secara berkala saya akan mengetes Pak, akan mengetes tingkat keberhasilan mereka. Saat ini ada 5 orang Pak yang benar-benar masih mengeja. Jadi ini adalah butuh effort yang tinggi, usaha yang keras dari saya untuk anak-anak ini bisa membaca. Terutama yang 5 ya Pak. Oke. Bagaimana jangka waktu untuk mencapai tujuan itu? Ya baik. Karena saya melakukan proses ya, diantaranya saya pernah belajar pembelajaran diferensiasi, dan mungkin membutuhkan waktu yang agak lama, jadi saya estimasi sekitar 3 bulan saja Pak. Terus mulai kapan akan dilakukan? Mudah-mudahan insya Allah saya bisa mulainya pada hari Senin, karena ini hari Sabtu ya. Jadi hari Senin dan besok saya mulai melakukan identifikasi, melakukan yang 5 orang ini saya fokuskan. Diantaranya mungkin setelah pulang sekolah saya melakukan bimbingan pada mereka, khususnya 5 orang ini. Kemudian saya juga akan komunikasi dengan orang tua agar ke-5 orang ini dibantu di rumah. Oke, ya rencananya. Terus saya ingin tanya lagi, apa ukuran keberhasilan yang ingin Bapak lakukan? Ukurannya ya ketika anak itu sudah bisa, ya kan kalau sekarang mengejanya itu disebutkan itu yang mengeja, tapi dia mengejanya dalam hati aja, mengeja dalam hati, kemudian menyebutkannya setelah menjadi kalimat. Nah itu mungkin ukuran keberhasilan saya Pak. Terus apa komitmen terhadap rencana Bapak tadi? Saya bertekad bahwa kelas 3 ini memang harus sudah bisa membaca, karena nanti di kelas 4 di kelas 4 pembelajaran akan semakin sulit. Ketika anak tidak bisa membaca, maka kedepannya anak tidak bisa mengikuti materi. Jadi untuk bisa menyesuaikan atau adaptasi dengan teman-teman lainnya sulit. Maka saya tekankan, saya bertekad bahwa anak-anak ini yang khususnya 5 orang ini harus bisa membaca. Terus siapa yang bisa membantu Bapak untuk menjaga komitmen itu? Tentunya karena di kelas ini bukan hanya saya saja yang ngajar, ada guru olahraga, ada guru agama. Nah, saya terlebih dahulu mungkin kolaborasi sama mereka ya dalam pembelajaran agama. Misalnya saya nitip kepada 5 orang ini, kemudian pada pembelajaran PJOK saya nitip ke 5 orang ini agar sambil untuk latihan membaca Pak. Kemudian dengan guru-guru lain mungkin ada beberapa faktor yang bisa mendukung, dan juga kepala sekolah sebagai manajer di sekolah ini. Oke. Apa tindak lanjut Bapak terhadap situasi ini? Saya tetap akan merefleksi ya
refleksi dari usaha saya, dari tekad saya tadi, agar kedepannya ini saya memastikan bahwa mereka bisa mengikuti pembelajaran, karena saya sudah terapkan kepada mereka bahwa dengan membaca itu bisa membuka jendela dunia, Pak. Oke, ya, komitmen yang sangat baik ya. Semoga tujuan Bapak yang Bapak harapkan bisa tercapai. Ya, terima kasih Pak atas dukungannya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakan import saya, keinginan saya, tujuan saya bisa tercapai. Baik, Terima kasih. Tadi saya sudah melihat ya dari coaching, dari alur ceritanya sudah baik, kehadiran penuh, dan yang paling ditekankan pertanyaan yang berbobot ya Pak Edi ya. Tadi saya sudah melihat pertanyaan yang Pak Edi sudah berbobot, alurnya mengalir seperti air Pak ya. Jadi saya ada pertanyaan nih Pak ya untuk Pak Edi nih. Jadi setelah melakukan coaching tadi, bagaimana Pak tercapai indikatornya? untuk tercapaian indikatornya pas praktek coaching ya, bahkan coaching, alhamdulillah ya Pak Yusuf sudah bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh coach pada Pak Yusuf. Ya, berarti sudah tercapai Pak ya tadi ya, sudah melakukan alur cerita sudah, jadi ketercapaian yang Bapak tunjukkan dan Bapak sudah juga dilaksanakan kepada Pak Yusuf Pak ya. Jadi mudah-mudahan tujuan yang tadi Coach sampaikan mudah-mudahan tercapai, dan tujuan Bapak juga sebagai coaching juga tercapai Pak ya. Ya, Mudah-mudahan tercapai semuanya. Amin. Terima kasih Pak. Ya, udah mungkin ya. ya. Cukup Pak. Cukup ya. Oke, kalau udah cukup berarti saya akhiri ya.